Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ainin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab ringkasan tafsir Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan malam ini kita akan mengkaji tafsir surat Wadduha. Surat Ad-Duha termasuk kumpulan surat Makkiyah yang artinya diturunkan sebelum hijrah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baca artinya Bang Jainuri.
Bawa Bang Syamsul. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalan, dan demi malam apabila telah sunyi, Rohmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula benci kepadamu, dan sungguh yang demikian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan, dan kelak Rohmu pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu Dia memberikan kecukupan. Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang-orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardinya, dan terhadap nikmat Rabbmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Iya. Jazakumullahu khairan Bang Syamsul. Allahumma barik. Kita terjemahkan secara singkat, kemudian kita pelajari ayat-ayat yang mulia ini. Allah Ta'ala berfirman, "Wadduha," demi waktu duha. "Wal-laili idza saja," demi malam apabila gelap gulita sehingga manusia berhenti dari kegiatannya. Ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu. Wa ma qala, dan tidak membencimu, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang musyrik ketika di waktu berhentinya wahyu sesaat. Walal akhiratu khairun laka minal ula, dan sesungguhnya negeri akhirat lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia, karena di dalamnya terdapat kenikmatan yang terus menerus dan tidak terputus. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah, dan Tuhanmu benar-benar akan memberikan kepadamu pahala yang besar untukmu dan untuk umatmu, sehingga engkau ridha dengannya. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Tuhanmu menjumpaimu di saat kecil dalam keadaan yatim? Fa'awa, kemudian Dia memberikan perlindungan kepadamu, menjadikan tempat untukmu. Wa wajadaka dhallan fahada, dan Tuhanmu menjumpaimu. Dhallan artinya tidak mengetahui kitab suci dan tidak mengetahui perkara iman.
Jadi dhalan di sini terjemahannya tersesat atau bingung. Apa maksudnya? Kalau tersesat, maksudnya adalah Nabi SAW melakukan penyimpangan-penyimpangan atau mengikuti perbuatan-perbuatan jahiliyah dari kesyirikan dan yang lainnya. Ini tidak mungkin, karena para nabi dan para rasul alaihimussalam mereka itu maksum. Jadi artinya wa wajadaka dhalan, artinya Allah menjumpaimu tidak mengetahui kitab suci, tidak mengetahui perkara-perkara iman dengan detail. Fahada, kemudian Allah memberi hidayah kepadamu. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan Allah menjumpaimu dalam keadaan fakir, dan Allah memberikan kecukupan kepadamu. Fa'amal yatima fala taqhar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau menghardiknya. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan adapun kepada orang yang meminta-minta janganlah engkau membentaknya, janganlah mengusirnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun dengan kenikmatan Tuhanmu maka bersyukurlah, ceritakanlah kepada orang-orang yang terdekat denganmu. Demikian terjemahan singkat surat yang agung ini, dan marilah kita mempelajari dengan memohon petunjuk kepada Allah. Semoga Allah memberikan pada kita pemahaman yang benar dan manfaat serta iman dari surat yang agung ini. Allah Ta'ala berfirman, wadduha, demi waktu duha. Allah bersumpah menyebut waktu untuk menunjukkan keutamaannya. Jadi Allah bersumpah dengan menyebut waktu untuk menunjukkan keutamaannya dan keagungannya. Di dalam Al-Quran Allah bersumpah menyebut waktu duha, waktu malam. Allah bersumpah dengan waktu siang. Allah bersumpah dengan waktu fajar wal fajri. Dan Allah bersumpah dengan waktu secara umum, wal asr. Ada yang menafsirkan wal asr demi waktu asar, dan ada yang menafsirkan demi masa. Jadi Allah bersumpah menyebut waktu karena keutamaannya dan karena keagungannya. Bagi pemburu dunia, waktu ibarat emas, atau mereka mengatakan time is money.
Waktu adalah uang. Jadi waktu adalah uang. Ada kisah seorang anak ingin bermain dengan ayahnya. Dan ayahnya ini pegawai yang gajinya mahal. Satu hari katakan 3 juta atau iya. Sehingga tidak ada waktu untuk anaknya. Karena waktu bagi dia adalah uang. Kemudian pada suatu hari anaknya punya rencana. Dia mengumpulkan uang untuk ayahnya. Jadi mengumpulkan katakan 5 juta atau sekian juta. Kemudian dia berkata, wahai ayahku, ayo kita main. Saya sekarang membayar. Baru ayahnya menangis. Karena ayahnya menilai waktu adalah uang. Penilaian yang keliru. Memang waktu itu mahal. Sehingga Allah bersumpah dengan waktu. Adapun orang Arab mengatakan waktu seperti pedang. Al-waktu kasayf. Waktu seperti pedang. Jika engkau tidak memotongnya, dia akan memotongmu. Al-waktu kasayf. Idza lam taqta'hu qata'aka. Waktu seperti pedang. Kalau engkau tidak memotongnya atau memutusnya, dia yang akan memotongmu. Bagaimana waktu menurut Al-Quran dan menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-waktu adalah surga atau neraka. Jadi waktu itu 2, tidak ada 3. Al-waktu al-jannah awin nar. Jadi waktu menurut Al-Quran dan sunnah, waktu adalah surga, waalaikumsalam, atau neraka. Maka lihat waktu kita. Kalau waktu kita gunakan untuk taat kepada Allah, maka waktu tersebut adalah surga. Tetapi kalau waktu diisi dengan perbuatan yang mengandung unsur maksiat, maka waktu adalah neraka. Jadi waktu itu mahal. Maka penuntut ilmu bakhil dengan waktunya. Waktu itu mahal. Maka penuntut ilmu yang sejati bakhil dengan waktunya. Karena waktu itu sebentar saja. Kita diberi oleh Allah kesempatan hidup di dunia hanya sebentar saja. Sehingga gunakanlah waktu yang sedikit untuk meraih surga di sisi Allah Ta'ala. Kembali kepada firman Allah, waktuha. Allah bersumpah dengan waktu duha. Waktu duha adalah waktu awal siang hari. Diawali dengan terbitnya matahari apabila sudah meninggi ukuran 1 tongkat.
Apabila matahari terbit, maka matahari terbit di antara tanduk setan. Ketika itu para penyembah matahari sedang sujud. Dan pada hakikatnya mereka sujud kepada setan. Sampai matahari meninggi, mulai meninggi. Katakan 15 menit setelah matahari terbit. Itu yang dinamakan waktu duha. Jadi apabila matahari terbit kemudian meninggi sekitar 15 menit semenjak matahari terbit, itu yang dinamakan waktu duha, waktu yang mulia. Dan disyariatkan untuk sholat duha dimulai dari waktu duha. Disyariatkan sholat duha dimulai dari apa? Waktu duha. Lebih utama lagi bagi siapa yang berada di masjid. Setelah sholat subuh tidak pulang, berzikir. Termasuk makna zikir menghadiri majelis ilmu. Karena majelis ilmu adalah majelis zikir. Sampai matahari terbit, sampai matahari meninggi, kemudian sholat 2 rakaat. Apa fadilahnya? Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal fajra fi jama'atin." Siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma wa'ada yadhkurullaha, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, hatta tola'at syams, thumma yusalli raka'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Kata Nabi SAW, falahu ajrul haji wal umrah tamatan. Dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Allahu Akbar. Jadi dengan niat seseorang bisa jadi dia mendapatkan pahala haji dan umrah setiap hari. Dengan niat yang sungguh-sungguh dan menghadirkan keinginannya yang kuat, maka Allah memberi pahala haji dan umrah sempurna. Ini menunjukkan keutamaan waktu duha. Ini menunjukkan keutamaan waktu duha. Kemudian di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, Ibna Adam, ikfini awalan nahari arba'an, akfika akhirahu. Wahai anak manusia, cukupkan untukku salat 4 rakaat di awal siang hari, yaitu di waktu duha, di awal waktunya. Aku akan mencukupi urusanmu sepanjang hari. Cukupkan untukku salat 4 rakaat di awal siang hari. Aku akan mencukupi semua urusanmu sepanjang hari. Setiap hari di dalam hadis manusia itu diperintahkan sedekah sejumlah tulang persendian. Setiap hari kita ini diperintahkan sedekah sejumlah tulang persendian. Berapa tulang persendian manusia? 360. Iya, 360. Kita ini diwajibkan bersedekah
sejumlah tulang persendian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yujzi'u dzalika rak'atan yarka'uhuma inda duha. Mencukupi sedekah dengan jumlah tersebut dengan 2 rakaat yang dikerjakannya di waktu duha. Itu adalah waktu yang agung, waktu yang mulia. Siapa yang sholat 2 rakaat, fadilahnya sangat besar tadi. Mencukupi kewajiban sedekah sejumlah tulang persendiannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasbih sekali bernilai sedekah, tahmid sekali bernilai 1 sedekah, kebaikan bernilai sedekah, dan dicukupi sedekah dengan jumlah tadi dengan sholat 2 rakaat di waktu duha. Di waktu duha adalah waktu yang agung. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, awwalu yaumin syababuhu. Awal hari itu pemudanya. Wa akhiruhu syaykhukhatuhu. Dan akhir hari itu orang tuanya. Man syabba alaihi syaba alaihi. Siapa yang semangat di waktu paginya, dia akan semangat sampai sepanjang harinya. Tetapi siapa yang di pagi harinya waktu duha tidur, sepanjang hari dia akan malas-malasan. Maka dia akan malas-malasan sepanjang hari. Jadi waktu duha itu waktu semangat menghadapi hari yang baru dengan keimanan yang baru, semangat diperbarui terus keimanannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan sehari penuh dia melaksanakan aktivitas dengan semangat. Nah, ini menunjukkan keutamaan waktu duha, waktu yang sangat agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menyambut waktu duha dengan dzikir pagi. Memang hafalkan dzikir pagi. Kalau udah hafal bisa ada kitab panduan dzikir pagi dan petang dibaca. Untuk menyambut waktu duha dengan dzikir. Kemudian apabila waktu duha telah datang, kita mengerjakan sholat paling tidak 2 rakaat. Apabila ini dijaga oleh seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala menjaga hidupnya untuk selalu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Awsani khalili." Kekasihku berwasiat kepadaku. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abu Hurairah dengan 3 wasiat. Yang pertama, an utira qabla an anam, supaya aku witir sebelum tidur. Karena Abu Hurairah ini bergadang, bukan ngopi, bergadang untuk menghafal hadis. Maka qiyamul lailnya segerakan, witirnya. Kemudian yang kedua wasiatnya, an asuma 3 ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian yang ketiga, wa an rakaataini ad-duha, aku diberi wasiat supaya menjaga 2 rakaat sholat duha. Kembali kepada firman Allah,
Allah berfirman, wadduha, demi waktu duha. Kemudian tambahan faedah, Allah bersumpah menyebut makhluk sesuai dengan kehendaknya. Adapun kita manusia tidak boleh bersumpah kecuali menyebut siapa? Allah. Adapun kita manusia tidak boleh bersumpah kecuali menyebut nama Allah. Nabi SAW bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah." Siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan menyebut nama Allah. Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dia telah melakukan kesyirikan atau kekufuran. Nabi SAW bersabda, "Man halafa bil amanah falisa minna." Siapa yang bersumpah dengan amanahnya, dia bukan termasuk golonganku. La taqulu wal Ka'bah. Janganlah kalian bersumpah demi Ka'bah, tetapi katakanlah wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya apa? Ka'bah. Demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya sesuai dengan apa? Kehendaknya. Adapun hamba Allah, kita ini hamba Allah, tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Kenapa? Karena maksud dari sumpah adalah ta'zim. Li'anna al-maksud minal halifi adalah at-ta'zim. Maksud dari sumpah adalah mengagungkan sesuatu. Maka kita tidak boleh bersumpah walaupun kepada Ka'bah, bahkan walaupun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita bersumpah demi Nabi. Apalagi demi negeriku, demi tumpah darahku, tidak boleh. Demi cintaku, demi cintaku, tidak boleh kita bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bersumpah dengan menyebut nama wali. Kalau dusta tidak berani, kalau jujur berani. Ini syirik besar. Ini adalah syirik besar. Abdullah bin Mas'ud berkata, "La an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi shadiqah." Sekiranya aku bersumpah menyebut nama Allah dusta, lebih aku sukai daripada bersumpah menyebut selain Allah jujur. Ini menunjukkan fikihnya para sahabat yang sangat mendalam, terutama fikih yang agung, yaitu fikih akidah. Sekiranya aku bersumpah menyebut nama Allah dusta, lebih aku sukai daripada bersumpah dengan selain Allah apa tadi? Jujur. Kok bisa? Dikoreksi sekarang. Bersumpah dengan nama Allah dusta, ada kebaikannya dan ada dosanya. Bersumpah dengan selain Allah jujur, ada kebaikannya dan ada dosanya. Sekarang kita koreksi. Bersumpah dengan nama Allah dusta, apa kebaikannya? Apa kebaikannya? Kebaikannya tauhid. Karena
Karena dia wallahi, berarti tauhid. Kemudian dosanya dosa besar. Nah, kemudian bersumpah dengan selain Allah, jujur. Kebaikannya apa? Jujur. Keburukannya apa? Syirik. Nah, sekarang mana kebaikan jujur dengan kebaikan tauhid? Kebaikan jujur dengan kebaikan tauhid. Lebih agung kebaikan tauhid. Dosa besar dengan dosa dusta, dosa besar dengan dosa syirik, mana yang lebih besar? Dosa syirik. Jadi bukan berarti Abdullah bin Mas'ud mengatakan tidak apa-apa kalian sumpah menyebut nama Allah dusta. Tidak demikian. Beliau ingin menjelaskan bahwasannya sumpah kepada selain Allah itu kesyirikan. Dosanya sangat besar di sisi Allah. Bisa jadi syirik besar jika disertai dengan pengagungan. Dan bisa jadi syirik kecil jika tidak disertai dengan pengagungan. Ada yang berdusta dengan nama wali fulan di hadapan orang banyak. Kemudian ada yang berdiri, tidak terima. Wahai rajul, wahai fulan, kamu bersumpah menyebut nama wali dengan dusta, padahal kamu tahu wali mengetahui apa yang kamu lakukan. Subhanallah. Nah, ini syirkun akbar, ini syirik besar. Karena sudah menganggap wali mengetahui yang gaib. Takdimnya bahkan melebihi takdimnya kepada Allah. Mayoritas manusia kalau bersumpah menyebut nama Allah dusta, tidak takut. Tapi kalau mereka diancam, ayo kalau kamu berani, bersumpahlah menyebut nama wali, tidak berani. Nah, ini berarti sumpahnya dengan nama wali syirkun akbar, syirik yang besar. Wallahu a'lam. Ini adalah tambahan faedah tentang masalah sumpah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wal-laili idza saja." Demi malam apabila gelap gulita sehingga makhluk mulai berhenti dari kegiatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran apabila menyebutkan kenikmatannya, apabila di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kenikmatannya, karena waktu duha itu adalah kenikmatan dari Allah. Demikian pula waktu malam adalah kenikmatan dari Allah supaya kita istirahat. Apabila Allah menyebutkan kenikmatannya di dalam Al-Quran untuk menjelaskan, maksud terbesar untuk menjelaskan bahwasanya hanya Allah saja yang berhak disembah. Jadi apabila Allah menyebutkan rububiyahnya, Allah yang mengatur waktu, datang waktu duha, datang waktu malam, datang waktu siang, silih berganti. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah dan hanya Allah yang berhak diibadahi. Kemudian apabila Allah menyebutkan waktu ganti siang dan malam, supaya kita ini mentadaburi alam semesta. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya
pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi tadabbur itu ibadah yang sangat agung. Tadabbur itu setiap saat, setiap pagi, setiap petang. Lihatlah alam semesta yang ada di depan kita. Tidak perlu ke gunung, tidak perlu ke hutan. Kemudian alasannya tadabbur alam. Alam ada di semuanya. Alam itu apa sih artinya alam? Selain Allah. Semua selain Allah itu alam. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alam itu, alamin itu man siwallah, semua selain Allah itu alam. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan di antara salaf melihat semut berjalan saja dia mentadaburi ciptaannya Allah. Jadi Allah menyebutkan waktu duha, waktu malam, supaya kita mentadaburi ciptaan Allah, supaya kita merenungkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasan al-Basri berkata, menjelaskan faedah orang yang mentadaburi alam semesta. Idza ra'aita, apabila engkau melihat tanda-tanda kebesaran Allah, kemudian engkau merenungkannya dan engkau melatihnya, engkau akan mengetahui anna lil qalbi ainan. Engkau akan mengetahui ternyata hati ini ada matanya. Jadi orang mengatakan mata hati, mata hati. Tapi bagaimana dia merasakannya? Yaitu salah satunya agar mata hati kita ini berfungsi dengan baik, gunakan untuk mentadaburi alam. Gunakanlah untuk mentadaburi alam. Ini ibadah yang sangat besar pahalanya, tapi kita tinggalkan. Jadi lihatlah alam semesta. Kata Nabi SAW, tafakkaru fi khalqillah. Renungkanlah ciptaannya Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah. Janganlah kalian merenungkan bagaimana zatnya Allah. Jadi, i'lam, kau akan menyadari mata, ada matanya, bisa melihat hati ini dan bisa dirasakan. Tapi kalau kita ya apa melihat, kok aku nggak merasa, itu kita. Itu kita, karena kita jarang tadabbur alam. Tadabbur alam, kalau di sana nggak tadabbur alam, bakar jagung. Namanya tadabbur alam. Sampai sana bakar jagung. Apa yang ditadaburi? Nama tidak sesuai dengan hakikat. Dusta itu orang-orang pergi ke menek gunung, katanya tadabbur alam. Gak ada ritual tadaburnya sama sekali. Gak bisa tadabbur jamaah, itu susah juga. Tadabbur itu sendiri-sendiri. Karena li'anna fil qalbi ainan, engkau akan mengetahui ternyata hati itu ada matanya. Makanya disebut mata hati. Ada. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, innaha la ta'mal absar. Yang buta itu tidak matanya, tidak buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tapi yang buta ini mata yang ada di hatinya, yang ada di dadanya, ini buta. Tidak bisa merenungkan apa yang terjadi di alam semesta. Bahkan yang menyedihkan, kalau bisa ditambahkan, kematian saja tidak bisa merenungkan. Jadi melihat kematian tidak bisa merenungkannya. Lihatlah keadaan kita kalau mengantarkan jenazah, tertawa-tertawa. Waktunya tertawa. Nggak ada waktu yang lain selain tertawa.
itu tanda hati yang mati atau hati yang sangat keras. Melihat kematian tidak bisa meneteskan air mata, malas seakan-akan mengantarkan kematian itu peristiwa yang lucu sehingga dia tertawa. Itu bertanda kerasnya hati. Maka penting sekali mentadaburi alam. Nabi SAW ketika bangun tidur melihat ke atas, membaca firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Membaca 10 ayat yang terakhir dari surat Ali Imran. Subhanallah. Sedikit yang mengamalkannya. Karena biasanya banyak yang bangun tidur yang pertama kali dipegang apa? HP-nya. Alasannya untuk menghilangkan ngantuk. Kalau Nabi SAW bangun langsung baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billah Allahumma ghfir. Kemudian berdoa, karena doa ketika itu mustajab. Kemudian baru membaca tadi. Jangan panjang-panjang, cukup kalau kita tidak bisa tadi, bacalah yang singkat. Tapi jangan ditinggalkan. Baca Alhamdulillah, baca la ilaha illallah seperti yang dicontohkan tadi. Kemudian ayat yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan membencimu. Diriwayatkan Imam Ahmad dari Jundub. Jadi diriwayatkan Imam Ahmad, Al-Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Jundub radhiyallahu anhu. Ia berkata, istakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit. Falam yakum lailatan aw lailaitaini. Beliau tidak qiyamul lail. 1 malam atau 2 malam karena sakit, udur. Fa'atat imra'atun, datanglah seorang wanita yaitu Ummu Jamil, namanya Arwah. Istrinya siapa? Abu Lahab. Ia berkata, ya Muhammad, ma ara syaitanaka illa qad tarakaka. Aku tidak melihat kecuali syaitanmu meninggalkanmu. Yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Karena biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail, bacaannya dikeraskan. Sehingga yang di rumah yang ada di sampingnya mengetahui. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak qiyamul lail 1 malam atau 2 malam, wanita yang terlaknat ini, yang laknatnya disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu istrinya Abu Lahab, datang kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma ara syaitanaka, aku tidak melihat kecuali syaitanmu telah meninggalkanmu. Fa'anzalallahu, maka Allah menurunkan firman-Nya, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha, demi malam apabila gelap gulita, sekali-kali Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan membencimu. Orang-orang musyrik dan orang-orang munafik, mereka itu berprasangka buruk kepada Allah.
Dan mereka akan mengira bahwasanya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan lenyap, akan hilang. Itu yang mereka nantikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala membalas mereka. Kebalikan dari keinginan mereka. Mereka ingin dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditinggalkan, dikalahkan. Sehingga mereka mencibir, mereka menggunjing. Bahkan mereka membuat opini untuk menyudutkan Islam, untuk memadamkan Islam. Allah berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Kalau sekarang dengan media-media mereka. Wallahu mutimmu nurihi. Allah akan menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Tambahan faedah dari ayat yang ketiga. Apabila kita berjuang di jalan Allah, janganlah berprasangka kalau Allah akan meninggalkan kita. Itu namanya suudzon. Allah itu berjanji, siapa yang membela agamanya dengan ikhlas, dengan jujur, dengan benar, Allah pasti menolongnya. Hanya saja kita ini sabar atau enggak. Hanya saja kita ini istiqamah atau enggak, atau kita ini tergesa-gesa. Inna haula yuhibbunal ajilah. Sesungguhnya mereka itu minta disegerakan. Lihatlah ayat ini, ma wadda'aka, Allah tidak akan meninggalkanmu. Allah pasti menolongmu. Allah pasti membelamu. Allah pasti akan memenangkan perjuanganmu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di samping Ka'bah, didatangi oleh Khabbab ibnu Arad yang habis disetrika oleh orang-orang Quraisy dengan setrika yang dipanaskan. Setrika, punggungnya ini ditiksa. Peristiwa yang dialaminya seperti yang dialami Bilal. Khabbab berkata, ya Rasulullah, Allah tastangsir lana, Allah tad'ullah lana. Ya Rasulullah, tidakkah engkau berdoa meminta kemenangan kepada Allah untuk kita? Tidakkah engkau mendoakan kita supaya dimenangkan segera oleh Allah? Nabi SAW bersabda, inna man kana qablakum, sesungguhnya orang sebelum kalian, yu'ta rajulun bimin syarin min hadid. Di antara mereka ada yang didatangkan geraji dari besi. Fayufra'u ma baina ra'sihi ila qadami, kemudian dikeraji dari bawah sampai atas. Ma yasuddu dzalika an dinihi, yang demikian tidak menghalanginya untuk mempertahankan agamanya. Wa yutahaduhum bimisyatin min hadid, dan sebagiannya didatangkan besi, sisir dari besi yang dipanaskan. Fayun syaru ma baina lahmi wa abmi, kemudian dari atas sampai bawah disisir kulitnya, terkelupas dari tulang-tulangannya. Ma yasudduhu dzalika ad-din, yang demikian itu tidak menjadikannya melepaskan agamanya. Kemudian Nabi SAW bersumpah, wallahi la yutimannallahu hadzal amra,
Allah akan menyempurnakan urusannya. Sampai orang-orang yasirur raqib, ada orang yang naik kendaraan dari Hadramaut sampai Son'a, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Artinya Islam akan menang. Audhi'ba ala ghanami, atau dia khawatir ada serigala makan kambingnya. Itu saja. Walakinnakum tasta'jilun, tapi kalian itu tergesa-gesa. Baru berjuang kepingin dimenangkan. Padahal kemenangan yang hakiki adalah ikhlas di dalam berjuang. Sabar menikmati perjuangan. Kenapa? Karena pejuang yang hakiki itu menikmati perjuangan. Kalau pejuang yang kawi kepingin segera melihat hasilnya. Kapan saya berhasil di dalam dakwah ini? Kapan hasilnya? Gini-gini terus. Subhanallah, pejuang yang hakiki itu menikmati perjuangannya. Ma wadda'aka, baca ayat ini. Allah tidak akan meninggalkanmu. Allah tidak akan membencimu. Husnudzonlah kepada Allah. Siapa yang berjuang membela Allah, Allah yang akan membelanya. Allah yang akan menyempurnakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan demikian. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan janji kami hak akan menolong orang-orang yang beriman. Wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin. Allah Ta'ala berfirman, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah, pertolongan Allah itu amat sangat dekat. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah ayat yang keempat dan seterusnya kita baca pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semuanya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah menerima amal kita dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah memudahkan kita istiqamah di atas sunnah sampai akhir hayat kita. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah mengumpulkan kita semua di surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.